Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan, bahkan jika dia dapat mencapai peringkat kaisar pertama di usia muda, pencapaian masa depannya juga tidak terbatas. Feng Yi juga menutupi bibirnya yang terkejut, dan kemudian menatap Xiao Yan di sampingnya, seolah-olah dia telah membuat keputusan di dalam hatinya. Aku ingin tahu berapa banyak yang bisa dicapai Xiao Yan kali ini, Sun Ming juga berkata dengan rasa ingin tahu. Menurut spekulasiku, karena Feng Yi adalah jiwa kaisar, kekuatan jiwa Xiao Yan terlalu kuat daripada miliknya, jadi tidak mengherankan untuk menilainya sebagai 8. Yao Mei juga memainkan jarinya dan kemudian memakai godaan busur manusia. Apakah itu 8 ini benar-benar menakjubkan layak menjadi apoteker peringkat pertama kaisar? Beberapa orang juga terus mengobrol. Mo Chen menatap bola penyerap roh di tangannya dan tiba-tiba menemukan bahwa bola penyerap roh mulai berubah. Tidak seperti orang lain yang lambat, kali ini berubah dengan cepat. Angka mencolok muncul di manik isap, kata beberapa orang yang telah menyelesaikan tes. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga berkumpul di orb penyerap roh, mencurahkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya. Melihat ini, Mo Chen tidak punya waktu untuk bersuka cita ketika dia melihat manik penyerap roh di tangannya berdetak perlahan, dan kemudian semua orang melihat mata Mo Chen menatap manik penyerap roh itu. Ini sebenarnya 9. Mo Chen juga berteriak kegirangan. Ini belum berakhir, kata Yueru dengan mata tajam. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, sebelumnya telah mengerahkan semua kekuatan jiwa di alam jiwa di tubuhnya untuk mengairi manik-manik roh, tetapi sekarang dia tidak berdaya untuk membuka matanya. Mendengar kata-kata Mo Chen, Xiao Yan juga mengangguk puas, dan baru saja akan membuka matanya, dia dikejutkan oleh kekuatan di tubuhnya. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa di bagian dalam tubuhnya, di tempat Ni Gongwan, sebuah kekuatan juga berkumpul dengan gila menuju orb penyerap roh. Dan Mo Chen, yang sangat gembira, jelas tidak menemukan kekuatan ini. Namun, ketika kekuatan itu disuntikkan ke dalam Spirit Absorbing Orb, asli pada Spirit Absorbing Orb tiba-tiba berubah menjadi bagaimana bisa. Ini sebenarnya penuh dengan jiwa. Mo Chen juga membuka matanya lebar-lebar, menatap karakter yang mencolok pada lingzu di tangannya. Pada saat ini, pada manik hisap sangat menarik perhatian, dan seluruh rumah yang awalnya gelap juga sangat cerah seperti awan di langit saat ini. Batuk-batuk-batuk. Xiao Yan juga membuka matanya, lalu terbatuk hebat. Tepat ketika angka pada suction bed melonjak menjadi, Xiao Yan sebenarnya hanya menggunakan setengah dari kekuatan jiwanya, tapi kemudian dia pikir aku ingin melakukannya, menyuntikkan kekuatan jiwa umum yang tersisa ke dalamnya lagi, dan kemudian melompat ke 9, bagaimanapun, kekuatan jiwa juga telah habis, dan tidak mungkin untuk melambung. Ketika Xiao Yan puas, dia harus membuka matanya. Di Ni Gongwan di tubuhnya, tulisan diam gerakan dewa, tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian berubah menjadi kekuatan yang sangat besar dan pergi ke manik hisap di tangan Mo Chen. Prasasti gerakan ajaib di Ni Gongwan terus mengumpulkan energi menuju orb roh penyerap, dan Xiao Yan dapat merasakan bahwa kekuatan itu murni dan kuat. Ketika dia mendengar 10 dari Mo Chen dan yang lainnya, Xiao Yan juga perlahan membuka matanya, tetapi dia bisa merasakan bahwa tulisan God Moving tampaknya dengan jijik menghentikan kekuatan yang ditransmisikan ke Spirit Orb, seolah-olah belum selesai, kemudian menjadi sunyi lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Begitu kekuatan tulisan gerakan spiritual, Xiao Yan muncul dan disuntikkan ke orb penyerap roh, tubuh Xiao Yan bergetar hebat. Dia terkejut menemukan bahwa tulisan gerakan suci di tubuhnya tampak luar biasa kuat. Dan bahwa kekuatan dan kekuatan psikis sangat mirip. Bola penyerap roh yang tampak indah telah lama ditangguhkan dari 9. Di bawah suntikan kekuatan spiritual Xiao Yan, bola penyerap roh di tangan Mo Chen menyala, dan sinar cahaya 9 warna yang menyilaukan muncul dari tangan Mo Chen. Manik penyerap roh di atasnya menyebar sedikit demi sedikit ke arah ruangan, dan dalam sekejap mata, manik penyerap roh itu berkilauan seperti permata yang menyilaukan. Sinar cahaya 9 warna perlahan mengelilingi rumah dan tidak menghilang untuk waktu yang lama.
Menurut tes sebelumnya, selama ada lebih dari 2 warna cahaya, bahkan sedikit cahaya, itu membuktikan bahwa orang yang diuji memiliki kekuatan jiwa tingkat 8, dan ada cahaya yang menyilaukan di dalam manik penyerap mata. Hanya ada satu penjelasan untuk 9 warna cahaya. Kakak Mo, ada apa? Xiao Yan, yang baru saja membuka matanya, juga menemukan bahwa mata Mo Chen tampak basah. Dia pikir itu menyentuh kesedihannya. Dia akan mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tapi Mo Chen tiba-tiba tertawa dan tertawa sedikit gila. Mo Chen juga menari dan mengangkat mutiara isap di tangannya. Kakak senior Mo, apakah kamu baik-baik saja? Beberapa orang di sebelahnya juga memperhatikan bahwa Mo Chen salah, dan mereka semua berkata, "Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja." Setelah Mo Chen melambaikan tangannya, batu giok luar angkasa pecah dari udara tipis. Xiao Hei, datang ke sini dan ambil alih tes lanjutan untuk orang-orang ini, aku punya sesuatu yang penting. Setelah lebih dari 10 detik, sesosok berkulit gelap muncul di ruangan itu. Apa yang kamu lakukan, Mo Chen? Mengganggu mimpi orang. Pria berkulit gelap bernama Xiao Hei juga menatap Mo Chen dengan mata mengantuk. Jelas, dia tidak puas dipanggil oleh Mo Chen untuk melakukan pekerjaan tepat setelah dia bangun. Menggosok matanya, dia melihat bahwa Mo Chen tampaknya sedang menguji kekuatan jiwa dari kelompok orang ini, dan dia juga ingat bahwa ini adalah kelompok terakhir. Level 10 penuh dengan jiwa, siapa itu? Saat dia memasuki rumah barusan, cahaya terang membuatnya merasa seolah-olah itu adalah pilar Doki, jadi dia tidak memperhatikan mutiara isap. Tetapi ketika dia melihat salib yang menarik di tangan Mo Chen yang mengisap manik-manik roh, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atap, cahaya 9 warna mengalir perlahan, dan dia kehilangan suaranya karena terkejut. Kamu bertanggung jawab atas beberapa orang di sini. Masalah ini terlalu penting. Aku harus membawanya menemui Paman Wu segera. Xiao Yan, ikut aku. Mo Chen juga berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian dengan lambaian telapak tangannya, bola hisap di tangannya disingkirkan. Xiao Yan juga sedikit bingung dengan adegan yang tiba-tiba ini, tapi dia masih mengklik dan mengikuti. 8 orang di lokasi syuting juga saling memandang dengan cemas, dan tidak mengeluarkan suara. Baiklah, silakan. Xiao Hei juga menjawab. Ini sebenarnya penuh dengan jiwa, sepertinya kali ini, Tuhan memberkati saya untuk Xuan Sansan. Xiao Hei juga melihat 2 orang yang telah pergi, dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ada rahasia yang tidak diketahui di sini. Di ruangan yang sunyi, Hudu juga minum teh. Saya selalu merasa bahwa orang yang hilang ini agak aneh. Dan kedua anak laki-laki dari keluarga Jiang berlari keluar tanpa menyapa keluarga. Wu Jiang juga mengerutkan kening dan berkata, jelas agak kesal. Jangan bilang bahwa kedua anak laki-laki dari keluarga Jiang ini juga ada dalam daftar yang hilang. Hudu juga meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata. Wu Jiang juga setuju perlahan. Hudu juga terlihat jelek, karena keduanya tahu bahwa keluarga Jiang adalah cucu dari seorang tetua berpangkat tinggi di Sekte Pedang. Jika terjadi kecelakaan pada mereka, maka mereka tidak akan bisa makan. Berjalan-jalan, mereka tidak dapat bergabung dengan sekte secara langsung. Mengapa mereka masih datang ke sini untuk berpartisipasi dalam ujian dan seleksi? Hudu juga berkata, kedua anak laki-laki ini tidak takut pada apapun, dan mereka belum menyapa keluarga mereka, jadi, Wu Jiang juga berkata dengan cemas. Jika itu masalahnya, maka masalah ini akan jauh lebih merepotkan. Saya mendengar bahwa pembangkit tenaga listrik sekte ini secara kolektif akan pergi untuk menyembah leluhur mereka dalam beberapa hari, dan kami akan menyelidikinya dengan hati-hati. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku selalu merasa bahwa orang yang hilang itu masih ada di sini. Wu Jiang juga berkata, apakah kamu merasakannya? Sepertinya ada suasana suram di jalan dari feri ke alun-alun yang bukan sesuatu yang kita manusia bisa miliki. Wu Sishu juga mengerutkan kening dan berkata. Hudu juga berseru, minum teh, minum teh. Wu Jiang mengatakan sesuatu untuk tutup mulut, lalu mengangkat cangkir tehnya. Hudu juga tahu pentingnya masalah ini, jadi dia mengangguk dengan sadar.